Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari Kamis kali ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin menceritakan sebuah cerita yang saya sendiri jengkel ya kalau ingat-ingat tentang ini. Ya, seperti yang sudah teman-teman baca di judul video ini, saya akan menceritakan bagaimana saya mengetahui pacar saya lagi enak-enak dengan sahabat saya sendiri. Dan di video ini merupakan part ke-1 ya teman-teman. Awal cerita dahulu, saya kan punya sahabat nih. Sebenarnya sahabat saya banyak sih ya, cuma adalah satu yang sama dengan saya. Sebut saja namanya Haikal, dan dia ini non-straight. Saya bisa kenal Haikal dulu karena ada beberapa kesempatan ketika saya dan teman-teman saya sedang nongkrong, Haikal ini ikut nongkrong juga. Jadi, Haikal ini adalah teman dari teman-teman saya. Saya dulu tuh tidak tahu kalau Haikal ini non-straight, karena dari penampilan dan sebagainya, ya dia ini seperti teman-teman cowok saya. Awal itu saya benar-benar tidak tahu. Sampai suatu hari, saya tidak sengaja melihat handphonenya tuh ada aplikasi biru dan aplikasi kuning. Oh, ternyata Haikal ini sama saja. Di situ ya, saya tidak bertanya ke dia sih. Saya cuma, ya menurut saya, ya saya hanya sekedar tahu sajalah. Namanya pribadi seseorang kan, saya juga tidak mau ikut campur ya. Hidup-hidup dia, hidup-hidup saya. Sampai suatu hari, saya berkenalanlah dengan seorang cowok, sebut saja namanya Dave. Saya berkenalan dengan Dave ini bukan dari aplikasi kuning dan biru ya. Jadi Dave ini adalah teman dari teman-teman saya. Jadi setiap saya nongkrong tuh ada sekitar 10-15 orang teman. Dan semuanya itu straight, kecuali Haikal ya. Jadi salah satu dari ke-15 teman saya itu pernah mengajak Dave untuk ikut nongkrong. Dan awal Dave ikut nongkrong itu, sebenarnya saya sudah merasa kalau Haikal ini sudah mulai pendekatan dengan Dave. Namun, karena dulu saya belum tahu kalau Haikal ini non-straight, ya saya tidak berpikir macam-macam dong. Ya mungkin memang Haikal ini satu frekuensi lah sama Dave. Jadi mereka baru pertama kali sudah sangat akrab. Tapi ya mungkin juga karena Dave ini cakep sih, jadinya Haikal berusaha untuk mengakrabkan diri dengan Dave. Waktu itu saya dan Dave belum terlalu kenal ya. Ya hanya mengobrol-mengobrol ringan saja pada saat itu. Sampai ada kejadian di mana saya tahu kalau Haikal ini non-straight. Saya mulai berpikir, apa Haikal ini suka sama Dave ya? Karena keakraban mereka itu menurut saya terlalu bagaimana ya mengungkapkannya. Pokoknya saya merasa ada sesuatu yang janggal dari keakrabannya Haikal dan Dave. Namun ya seperti biasa, saya selalu berpositif thinking sama semua teman-teman saya. Sampai suatu hari, Dave ini menghubungi saya, menanyakan apakah di weekend ini kami mau nongkrong lagi. Ya saya jawab dong, ya kemungkinan besar pasti nongkrong lah, secara weekend gitu loh. Lalu Dave ini bilang kalau weekend ini dia mau ikut nongkrong lagi, boleh apa tidak? Ya saya bilang boleh lah, kenapa tidak boleh? Udah ikut aja, makin banyak orang makin enak. Kita nongkrong kan jadinya ramai suasananya. Nah, ketika weekend tiba, Dave ini menghubungi saya lagi. Dia menghubungi saya, menginformasikan kalau motornya sekarang sedang masuk dealer, soalnya sedang diservis rutin. Dia minta tolong saya untuk menjemputnya di rumahnya. Bisa nggak? Dan karena jarak antara rumah saya dan rumah Dave tidak terlalu jauh, ya kalau perjalanan sih sekitar cuma 10 menit saja, akhirnya saya menjemputlah dia. Waktu itu saya bawa motor ya, dan di perjalanan tuh tiba-tiba Dave memeluk pinggang saya. Bukan apa ya itu ya, bukan memeluk, pokoknya tangannya Dave itu ke pinggang saya. Ya begitulah, berpegangan begitulah. Awalnya saya merasa fan-fan saja, orang cuma pegangan aja kok.
Nah, lalu ketika saya sampai di tempat nongkrong itu, tiba-tiba si Haikal ini ke arah saya, menemui saya. Kan pada saat itu saya sedang parkir motor. Dan bilang ke saya, kenapa kok Dev boncengan sama kamu? Ya saya bilang dong, kalau motornya Dev lagi di servis. Tadi itu aku disuruh jemput ke rumahnya. Waktu saya bilang begitu, tiba-tiba Haikal tuh tanya, emang di mana rumahnya Dev? Ya saya jawab lah, ya rumahnya dekat sama komplek rumahku. Setelah itu, kan awalnya si Dev ini duduk di sebelah saya. Tiba-tiba tuh si Haikal langsung saja duduk di tengah-tengah antara saya dan Dev. Kayak udah mulai ada rasa cemburu gitu loh si Haikal ini. Padahal waktu itu, saya sama Dev belum ada hubungan apapun. Dan mulai dari situ juga, Haikal tuh rasanya kayak mulai sinis gitu loh ke saya. Entah kenapa dia ini. Saya sih ya slow-slow saja, orang saya juga tak pernah merasa berbuat salah ke si Haikal. Mungkin saja dia emang lagi sensitif ke semua orang. Sekali lagi, saya masih positive thinking. Nah, pada saat kita sedang ngobrol-ngobrol itu, maksudnya kita semua ber-15 ini, saya tuh mendengar ada notifikasi suara dari aplikasi kuning. Saya kira tuh itu dari handphonenya si Haikal. Namun handphonenya Haikal tuh saya tahu ada di meja dan posisinya agak jauh dari area saya. Jadi kan tidak mungkin ya itu notifikasi dari handphonenya Haikal. Sekali lagi saya berpikir, mungkin saya lagi halu kali ya. Sampai suara notifikasi aplikasi kuning saja berdengung di telingaku. Lanjutlah kita mengobrol lagi. Di situ saya mendengar lagi suara notifikasi itu. Saya cek di handphone saya, tidak ada notifikasi. Secara handphone saya waktu itu saya tidak membuka aplikasi kuning sama sekali. Karena kalau setiap nongkrong tuh saya selalu silent ya HP saya. Dan jarang sekali ketika nongkrong saya main handphone. Nah, karena saya penasaran, saya cari dong sumber dari suara notifikasi aplikasi kuning itu. Waktu itu si Dev sedang sibuk dengan handphonenya. Saya kira dia sedang main sosial media. Namun, ketika saya perhatikan lagi, kok serasa saya mengenal warna dari aplikasi itu ya? Kalau seumpama Instagram pun tampilannya tidak begitu. Cobalah saya berpindah tempat untuk mendekat ke Dev. Dan ternyata si Dev sedang chatting dengan seseorang di aplikasi kuning. What? Dev pakai aplikasi kuning? Loh, dia ini non-straight. Pantas si Haikal dari awal bertemu dengan Dev nempel banget. Ternyata ada udang di balik batu. Ya mungkin Haikal udah tahu dari awal ya kalau si Dev ini non-straight. Nah, sewaktu saya sedang fokus melihat Dev, mungkin Dev ngerasa kali ya sedang saya perhatikan. Tiba-tiba Dev itu melihat saya. Karena pandangan saya sudah terkunci di aplikasi kuning itu, terlambat dong kalau saya mau menghindar dari pandangan saya itu. Di situ tiba-tiba saja Dev tersenyum-senyum ke saya. Dan saya pura-pura bodoh lah waktu itu. Saya membalas senyumannya juga. Dan Dev langsung main mata gitu ke saya. Ya saya langsung salting lah di situ. Setelah kita selesai nongkrong, pulanglah saya. Awalnya kan saya yang ngeboncengin Dev. Dan waktu saya ambil motor, Dev menyuruh saya untuk mundur. Dan dia sekarang yang membonceng saya. Posisi saya duduk di motor itu tuh, saya jaga jarak teman-teman. Jadi Dev di depan, saya ke posisi belakang banget gitulah. Dan mungkin Dev tahu ya, saya terlalu duduk ke belakang. Akhirnya dia menarik saya sampai posisi saya menempel banget ke Dev. Dan tangan saya langsung ditarik untuk berpegangan di pinggangnya Dev. Waktu itu saya menolak, karena malu lah. Masa di jalan raya saya berpelukan sama Dev? Bagaimana nanti orang-orang di jalan kalau ngeliat saya berpelukan dengan Dev? Kan ya malu juga saya. Namun karena Dev ini pakai motornya itu kenceng banget, ya saya ketakutan dong. Normalnya saya tuh kalau pakai motor ya sekitar 70-80 km per jam lah. Sedangkan si Dev ini ngegas motor tuh sampai 120-140 km per jam. Kenceng banget kan teman-teman. Ya saya refleks lah akhirnya memeluk pinggangnya Dev. Karena saya takut jatuh waktu itu. Dan ketika saya memeluk pinggangnya si Dev, dia sempat menoleh ke saya, lalu dia tersenyum gitu teman-teman. Entah tersenyum kenapa. Nah, setelah kita sudah sampai rumah, ada kejadian lagi nih. Waktu itu kan saya tinggal di rumah sendirian, dan pada saat itu ada pemadaman listrik.
Saya meminta Dave untuk menunggu beberapa menit lah sampai listrik di rumah saya menyala. Tapi kita sudah menunggu sampai 30 menit, listrik belum menyala juga. Dan ketika itu, si Dave akhirnya mau pulang. Dan dengan terpaksa saya bilang kalau saya takut di rumah sendiri, soalnya listrik lagi padam. Dan di situ, Dave malah ngetawain saya, teman-teman. Tapi setelah ngetawain itu, dia membelai kepala saya. Sial, kalau diginiin kan saya jadi melting. Akhirnya, malam itu saya diajak ke rumahnya Dave. Karena di rumahnya Dave tidak ada pemadaman listrik, teman-teman. Nah, teman-teman mau tahu nggak cerita selanjutnya? Apa yang terjadi malam itu ketika saya menginap di rumahnya Dave? Kalau memang cerita ini harus dilanjutkan, coba teman-teman komen ya di kolom bawah. Coba tebak malam itu apa yang terjadi. Oke, sampai di sini dulu saja ceritanya. Selamat beraktivitas di hari Kamis kali ini. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan and always stay at home. Dan seperti biasa, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye!